Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat Sibos. Kembali lagi bersama saya di sini Asifatul Asdikoh yang akan memandu acara talkshow pada hari ini. Nah, kali ini hari yang sangat spesial karena kita kedatangan dua orang tamu, dua orang narasumber yang sangat istimewa dan luar biasa dari BEM Fakultas Psikologi. Nah, nggak afdol kalau kita belum berkenalan dulu. Boleh perkenalan diri dulu dari yang cewek. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Firdas Vikanwar, tapi biasa dipanggil Pipit. Oke, Saya dari anggota BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, dari Departemen PPO, Pelatihan dan Pembinaan Organisasi. Oke, kemudian kakak yang ganteng dan bersinar ini. Nah, kalau saya Kevin Patadungan dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Oke, Kak Pipit dan Kak Kevin ya. Ya. Nah, sebelumnya semester berapa nih, Kak Pipit? Ya, kita berdua semester 5. Oh, sama-sama semester Ya, 5. sama-sama. Oh, tadi Kak Pipit anggota BEM ya dari Benar. Departemen PPO. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih di BEM ini ada berapa departemen? Dari BEM sendiri itu ada 8 departemen. Iya. Ada kerohanian, ada minbat, ada konseling, kemudian ada medfor, media informasi, kemudian ada PPO, ada kerohanian, ada apa ya? 8 ya? Ya pokoknya ada 8 lah. Oke. Kak Pipit di sini sebagai anggota atau koordinator dari PPO ini? Saya sebagai anggota. Oh, sebagai anggota. Terus kalau Kak Kevin sebagai ketua panitia ya? Ya. Oh ya, ketua panitia apa nih? Ketua Psikologi panitia Gathering. di Psikologi Gathering 2020. Oke, baik. Keren sekali kakak-kakak berdua ini. Nah, untuk Kak Pipit, dalam pelantikan kemarin sudah berapa lama menjabat? Selama menjabat ini baru kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Oh, berarti baru-baru pelantikan ya? Iya, benar. Oh, baik. Dengar-dengar nih di Fakultas Psikologi bakalan ada kegiatan yang wah menarik gitu. Iya. Namanya Psikologi Gathering ya? Iya, benar. Oke. Boleh nih Kak Kevin dulu, Psikologi Gathering itu kegiatan apa sih? Kayak gambaran secara umumnya aja nih. Kalau gambaran secara umumnya terkait Psikologi Gathering itu kayak di semisal family gathering begitu. Kayak semua dikumpulkan satu, kita bersenang-senang bersama, have fun lah begitu. Oke, senang-senang. Kalau untuk Kak Pipit, gambaran Psikologi Gathering seperti apa? Iya, jadi psikologi gathering itu sebagaimana kegiatan gathering pada umumnya. Jadi kita akan bakal senang-senang, kayak liburan sefakultas seperti itu. Oke. Untuk Psikologi Gathering ini program kerja dari Departemen PPO ya? Ya, benar sekali. Oh, kalau boleh tahu program kerja yang keberapa ini? Ini untuk PPO sendiri dia program kerja yang pertama dan kebetulan saya sendiri sebagai penanggung jawab kegiatan. Oh, baik. Jadi Kak Pipit penanggung jawabnya Iya. dari Psikologi Gathering Betul ya. sekali. Oke. Bagaimana nih apa yang karena kan ini program kerja pertama Kak Pipit, bagaimana apa yang dirasakan dalam melaksanakan program kerjanya? Oke. Tentunya ini juga apa ya, ada suka duka, pasti ada apa ya, banyak kendala yang saya rasakan. Apalagi ini kan juga apa ya, organisasi pertama yang saya ikuti dan ini juga saya sebagai penanggung jawab dan ini pelajaran baru tentunya bagi saya. Tapi selama proses yang saya lewati, walaupun ada kesulitan, tetap saya dibantu sama pengurus-pengurus yang lain dalam manajemen ini semuanya. Oke. Kalau sebelumnya nih Psikologi Gathering ini sudah pernah terlaksana atau belum? Mungkin Kak Kevin? Kalau setahu saya di Psikologi Gathering itu sudah pernah. Sudah pernah 2 kali. terlaksana? Oh, sudah 2 kali terlaksana. Yang pertama. Dari departemen yang sama? Iya, dari departemen yang sama. Yang Oke. pertama itu ada Saiget juga, terus yang kedua itu dengan nama yang berbeda tapi konsep yang sama, namanya itu Insider. Oh, kemudian sekarang kembali lagi ke nama Saiget, Iya, Psikologi benar, Gathering. iya. Oke. Nah, jadi apa nih yang membedakan Psikologi Gathering kali ini, tahun ini sama yang sebelumnya? Tadi namanya Insider sama Saiget juga sebelumnya ya. Jadi apa nih yang bikin beda? Mungkin Kak Pipit sebagai PPO. Saya pribadi sih, menurut saya kalau konsep dari gathering itu kan pasti ya konsep umumnya itu kegiatan kayak liburan gitu kan. Untuk apa yang membedakan tentu saja pasti ada yang berbeda karena kan kepanitiaannya juga pasti berbeda dari sebelumnya. Jadi saya rasa memang ada konsep-konsep yang akan dikembangkan dari panitia sendiri gitu. Kalau Kak Kevin?
mungkin kurang lebih sama seperti yang dibilang Kak Pipit. Konsepnya itu dari persamaannya kayak mungkin ada games-games yang akan kita mainkan di situ, fun bareng-bareng Fakultas Psikologi. Kalau perbedaannya mungkin dari panitianya mungkin yang bagaimana bisa dibilang cukup baru lah begitu. Mungkin panitianya sekarang lebih fresh, lebih Ya, bersemangat lebih lagi fresh ya. ya. Oke. Kemudian pasti dalam sebuah kegiatan ada tema. Nah, kalau untuk psikologi gathering kali ini temanya bagaimana, Kak Kevin? Boleh? Kalau psikologi gathering kali ini kita mengambil tema When We Gather We Release. Oh, Iya, Kak. apa tuh maknanya dari When We Gather We Release? Nah, kalau makna dari When We Gather We Release itu, when we gather, kita berkumpul bersama-sama dari Sivitas Akademika Fakultas Psikologi. Kita bersama-sama have fun, menjalankan games-games yang akan kita mainkan di sana. Kalau release itu sendiri berasal dari makna kita akan merilis beban-beban yang ada di semester ini, dan kita akan membuat ide-ide baru untuk kita jalankan di semester kedepannya begitu, Kak. Berarti menghilangkan beban-beban karena ini sudah mau selesai UASnya ya. Betul. Oke, keren. Nah, Kak Kevin dan Kak Pipit, apakah sebelumnya pernah berpartisipasi dalam ini psikologi gathering? Kalau saya sebelumnya sudah pernah menjadi peserta di kegiatan Insider, dan mungkin juga Kevin sudah pernah. Ya, sudah pernah Sudah sama pernah. dengan Kak Oh, berarti Pipit. sama-sama. Oh, sama-sama angkatannya ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya bagaimana, boleh dong sharing pengalamannya untuk psikologi gathering sebelumnya, apa-apa yang dilakukan dari Kak Kevin mungkin? Nah, mungkin kalau psikologi gathering yang sebelumnya itu yang namanya Insider, mungkin pengalamannya mungkin banyak, bisa kenal-kenal lagi dari mahasiswa-mahasiswa lain, mungkin dari senior-seniornya yang belum mungkin saya kenal belum, adik-adik juniornya mungkin begitu yang saya belum kenal begitu, Kak. Kalau dari Kak Pipit? Kalau pengalaman saya ikut Insider kemarin, banyak games sih yang kita lakukan. Terus itu yang terlibat juga di dalam ada dosen, terus ada mahasiswa, bukan cuma angkatan kita tapi ada senior-senior juga seperti itu. Nah, kemudian kita kemarin senam pagi, banyaklah kegiatan yang kita lakukan selama Insider di sana. Jadi sebenarnya kegiatannya itu seru-seru ya, Iya, seru-seruan sekali. isinya. Karena dari dari semua angkatan ikut ya? Iya. Ya. Oh, dan dosen juga Iya. yang di kemarin. Oke. Kalau untuk tujuannya nih, mungkin dari Departemen PPO dulu, Kak Pipit, boleh jelaskan tujuan dari kegiatan psikologi gathering sendiri apa? Oke. Jadi tujuan kami dari PPO untuk melakukan kegiatan Saigat ini sendiri itu untuk menjalin silaturahmi antar sivitas akademika di Fakultas Psikologi, baik dari dosen, kemudian dari staf-stafnya, kemudian juga mahasiswa. Jadi kita menjalin menjalin silaturahmi lah gitu. Jadi tidak ada sekat di antara kita. Jadi selama kegiatan tuh kita bisa membangun komunikasi, kemudian kita bisa dapat relasi baru, seperti itu. Kalau dari Kak Kevin sebagai ketua panitia, tujuannya kegiatan ini apa? Seperti apa? Mungkin kalau tujuan dari kegiatan ini mungkin yang pertama saya dari ketua panitia, tujuannya mungkin yang pertama dari panitia untuk membangun relasi dari panitia pertamanya, karena mungkin panitianya yang masih fresh, mungkin masih ada yang baru-baru, mungkin ada yang baru pertama kali mungkin ikut kepanitiaan, ya mungkin itu sih tujuan utamanya dari saya sendiri. Jadi sebenarnya tujuannya semua ingin membangun relasi ya, dan lebih mengenal dari masing-masing tingkatan, fakultas ataupun alumni. Nah, kalau ini rangkaian kegiatannya, apakah sudah ada atau belum, Oh, Kak Kevin? kalau terkait rangkaian kegiatan itu mungkin masih rahasia, makanya ikut Saigat nantinya, gitu, daftarlah. Oke, kemudian dalam pembentukan panitia nih, untuk Kak Kevin sekarang panitianya berapa orang? Berapa divisi? Oh ya, kalau berapa divisi di panitia psikologi gathering itu kurang lebih ada 7. Yang pertama itu acara, yang kedua konsumsi, 3 humas, 4 perlengkapan, 5 keamanan, 6 dana, yang ke-7 pubdoc. Oke, berarti ada 7 divisi dan Ya, semuanya sedang bekerja keras Ya, sekarang ya sangat panitianya. bekerja keras. Oke, tadi untuk
untuk rangkaian kegiatan ini yang tanggal kegiatannya tanggal berapa nih? Kalau tanggal kegiatannya itu 24 sampai 26 Januari. Oh, 24 sampai 26 Januari. Iya. Berarti akan sebentar lagi akan berkegiatan ya? Iya, Iya, benar. betul sekali. Untuk apakah ada spesial person yang diundang dalam kegiatannya, sempat mengundang Bernadia? Rencananya sih ngundang Rencananya Bernadia. seperti itu. Oke. Bercanda. Kalau ini untuk lokasinya pasti sudah ada atau masih dirahasiakan juga lokasinya? Oh, lokasinya sudah ada. Oh, lokasinya sudah ada. Di mana tuh kalau boleh tahu teman-teman? Boleh dikasih tahu. Lokasinya di Tabo-Tabo Pangkep. Oh, di Tabo-Tabo Pangkep. Ya. Kemudian kalau untuk Kak Kevin kan ini acaranya Ya. cukup besar ya, Ya. cukup besar. Kemudian pasti ada tantangan tersendiri sebagai ketua panitia, bagaimana cara mengorganisir teman-temannya, divisi-divisi yang lain. Kira-kira apa nih tantangannya tersendiri? Kalau terkait tantangan mungkin bisa dibilang cukup berat karena saya juga baru pertama kali menjabat sebagai ketua panitia di organisasi-organisasi manapun, khususnya di psikologi ini. Kalau tantangan terkait ketua panitia ini sangat berat karena mengorganisir panitia yang sangat banyak, ya, itu menurut saya cukup berat. Bagaimana panitianya yang mungkin baru pertama kali, yang sama seperti saya bilang, pertama kali ikut kepanitiaan, mungkin komunikasinya, chemistry-nya apalagi di dalam panitia, itu mungkin tantangannya. Itu tantangannya, tapi support sistemnya aman Kak Kevin. Kalau untuk Kak Pipit sendiri kan ini tadi merupakan program kerja pertama. Tantangan tersendiri sebagai anggota PPO ini apa? Kalau tantangan saya sendiri sebagai anggota PPO tentunya sangat cukup berat bagi saya karena ini pengalaman pertama, kemudian ini program kerja pertama saya dan saya sebagai penanggung jawab. Jadi saya banyak belajar sih dari sini, banyak hal yang saya baru tahu semenjak saya masuk di dalam BEM ini. Oke, baik. Kalau untuk psikologi gathering sendiri ini bisa diikuti oleh siapa ini partisipasinya? Nah, Partisipannya. kalau psikologi trik sendiri pastinya akan ada dosen, terutama Oke. dosen, alumni boleh alumni, Oh, dan juga pastinya tidak lupa mahasiswa psikologi. oke. Berarti khusus mahasiswa psikologi dan alumni-alumni Ya, psikologi. betul sekali, Kak. Tapi kerennya di sini aktivis akademisinya ikut ya, dosen-dosennya Ya, ikut betul sekali. berpartisipasi. Semuanya ikut. Karena biasa kan dalam acara-acara begini jarang berpartisipasi. Oke, kira-kira kenapa tuh semuanya kayak dari alumni, dosen, kenapa enggak hanya fokus di mahasiswa aja? Karena kan sama yang dibilang tadi Kak Pipit, kita akan menjalin tali silaturahmi sivitas akademika Fakultas Psikologi, ya, baik itu dari dosen, mahasiswa maupun alumni. Ya, kita akan menjalin tali silaturahmi dalam situ. Ya, jadi tidak hanya mahasiswa di dalamnya, jadi dosen juga kita membangun hubungan dengan dosen yang lebih dekat, lebih akrab. Oke, sangat bagus. Kemudian pasti ada sebelumnya kan pernah mengikuti tadi kegiatan insider ya. Ya. Nah, apa nih manfaat yang yang sudah dirasakan Kak Pipit dan Kak Kevin selama ini? Coba Kak Pipit. Manfaat. Manfaat ya. Kalau saya sih pribadi lebih ke relasi ya. Saya dapat banyak relasi dari kegiatan tersebut. Saya kenal banyak senior. Kemudian ada teman-teman yang mungkin saya juga tidak kenal walaupun kita seangkatan. Ya saya kenal mereka di situ seperti itu. Dan mungkin kemarin juga insider itu dia menanamkan beberapa kompetensi di dalamnya. Jadi kita benar-benar dilatih kekompakan, kemudian komunikasi yang baik seperti itu. Jadi banyak pelajaran di sana. Oke. Kalau untuk Kak Kevin sendiri manfaatnya yang dirasakan sampai saat ini apa? Kalau manfaatnya mungkin yang sama dibilang tadi terkait relasi juga ada, komunikasi. Saya mungkin juga bisa dapat manfaat dari berkomunikasi di para mahasiswa psikologi di kegiatan insider itu, mungkin saja kalau manfaatnya. Terus kalau untuk apakah dia kegiatannya ini kayak melatih soft skill mahasiswa yang lain atau selipan acaranya ada yang melatih soft skill atau seperti apa? Sebenarnya untuk
inti dari acara ini memang hanya untuk membangun tali silaturahmi, tapi mungkin dari beberapa rangkaian kegiatan pasti akan melibatkan komunikasi seperti kayak insider juga, komunikasi, kemudian kekompakan, karena kan akan ada game-game dan melatih kekompakan satu sama lain kan. Jadi mungkin itu yang bisa diambil daripada para peserta seperti itu. Kemudian apakah ada pesan-pesan untuk para calon peserta nih dari psikologi gathering? Oke, kalau untuk pesan-pesannya para peserta nanti yang calon psikologi gathering, jaga kesehatan mungkin yang pertama, karena situasi Makassar sekarang lagi Sering hujan. ya. Yang kedua mungkin persiapkanlah dirinya untuk mengikuti kegiatan ini. Kita akan seru-seruan bareng dosen dan alumni-alumni lainnya. Mungkin saya kalau dari saya. Kalau dari Kak Pipit? Ya, persiapkan diri dari sekarang karena pendaftarannya tidak lama lagi bakal Oke, dibuka. teman-teman. Terus persiapkan juga apa yang akan dibawa nantinya, apa ya, kesehatan juga utama. Mungkin itu saja sih. Nah, kalau kan sudah ada pesan untuk calon peserta. Nah, bagaimana nih calon peserta kalau mau daftar untuk kegiatan psikologi gathering? Bagaimana nih alur pendaftarannya? Apakah harus ke kampus bilang seperti apa? Boleh Kak Kevin menjelaskan? Kalau alur pendaftarannya itu kita akan buatkan link Google Form. Nanti akan disebar mungkin di sosial media, Instagram, WhatsApp, dan juga ada barcode-nya nanti mungkin Kak. Jadi jangan lupa follow akunnya Sai Event. Oke, jadi guys jangan lupa follow Instagramnya Sai Event untuk mendapatkan info cara bergabung di psikologi gathering ya. Betul sekali. Karena tidak lama lagi dari tanggal 24 sampai 26. Iya. Oke. Kalau untuk sekarang belum terbuka ya pendaftarannya? Iya, belum terbuka. Belum terbuka. Tapi sudah di post coming soon-nya, sudah ada Oke. informasi terkait dengan kegiatan ini. Oke, kapan tuh terbuka open registration-nya? Mungkin dekat-dekat ini akan terbuka open registrasi untuk mengikuti psikologi gathering. Oke, jangan lupa teman-teman. Nah, untuk terakhir mungkin apa ada harapan khusus untuk calon peserta nih dari Kak Kevin? Kalau untuk harapan ke calon peserta nanti, ayo daftarlah untuk ikut kegiatan psikologi gathering ini karena banyak manfaat, bisa kenal dosen juga, alumni-alumni mungkin juga bisa dikenal, dan mungkin sempat dapat jodoh di sana. Asik. Nah, yang jomblo-jomblo boleh ikut nih, sempat jodohnya bertemu di sana. Iya, benar. Kalau dari Kak Pipit? Kalau dari saya sih, iya, untuk calon-calon peserta, jangan lupa daftar. Oke. Terus apa ya? Ini kegiatan adalah kegiatan untuk membangun kebersamaan, kekeluargaan, dan ini bukan kegiatan-kegiatan seperti yang isu-isu diberitakan bahwa ini adalah sebuah pengkaderan. Tentu saja ini bukan pengkaderan ya teman-teman. Oke, jadi ini seru-seru ya? Iya benar, ini hanya kegiatan seru-seruan seperti itu. Dan kemudian silahkan ajak teman-teman yang lain untuk ikut berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini, teman-teman sekelas mungkin yang belum tahu tentang informasi ini, ya, seperti itu di sharing-sharing. Kalau ajak HTS nggak bisa ya Kak? HTS tidak boleh HTS. Tapi kalau HTS-nya dari mahasiswa psikologi, boleh. Oh bisa nih kayaknya. Bisa dibicarakan. Nah, harapan kalau untuk Saigate sendiri, kegiatan Saigate sendiri harapannya dari Departemen PPO seperti apa? Ya, saya pribadi sebagai penanggung jawab juga berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian apa ya, panitia dan juga kakak-kakak ST yang turut berpartisipasi dalam keberlangsungan kegiatan ini bisa bekerja sama dengan baik dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Betul, kesehatan. Terima kasih sudah membantu saya dalam menjalankan proker ini ya. Saya harap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Oke, sebagai ketua panitia, harapannya untuk kegiatan Sigit? Kalau untuk harapan di kegiatan Sigit ini, semoga panitianya bisa sehat-sehat selalu supaya bisa menjalankan psikologi gathering ini dengan baik, dan juga kakak-kakak SC-nya. Terima kasih karena sudah mau membantu panitia sejauh ini, membantu mengkoordinasi komunikasinya dari tiap-tiap divisi, mungkin saja harapannya.
Amin dari semua harapannya, Amin. semoga terwujud dan tercapai, dan semoga panitia-panitianya sehat-sehat selalu. Kemudian harapan dari Departemen PPO ataupun Ketua Panitia semoga tercapai. Lalu untuk akademisi, alumni, dan mahasiswa psikologi jangan lupa untuk daftar psikologi gathering yang akan dilakukan pada tanggal berapa Kak? Tanggal 24 sampai tanggal 26 Januari. Dan bertempat di? Hutan Diklat Tabo-Tabo Pangkal. Oke, jadi ditekankan kegiatan ini hanya kegiatan seru-seru dan tidak ada proses-proses pengkaderan seperti yang ada di luar sana. Mungkin itu saja talkshow pada hari ini. Saya Sifatul Asdiko selaku host talkshow pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.